Tahu nggak terkait pemanfaatan dana hibah ini? Ini aja, jadi kita selesaikan Pak Steven. Kalau memang nanti semua sudah bertanya, nggak ada lagi, dia yang bersangkutan bisa tinggalkan. Ya, saya kira itu. Yang lain kan memang ada ini kan jabat-jabat yang ini. Ya, saya kira itu ya. Jadi sampai saat ini saya masuk mulai report. Mulai tahun 2003. tentang penggunaan dana hibah. Apakah saudara sudah mengikuti kegiatan yang dibiayai oleh Pertama, yang juga sampai para adik-adik. Ya, maksudnya saudara aktif sebagai apa tadi wakil ketua? Itu pasca saudara meninggalkan posisi waktu ataukah selama posisi waktu saudara ada di sana? Sudah dari tahun 2003 ini. 2023 saudara sudah wakil ketua TMIM. Sebelumnya 2023 saya belum mendapat ketua. tapi saudara di sana pengurus di sana Saya mulai jadi pengurus tahun 2003. langsung jadi wakil ketua tadi. Sebelum itu tidak pernah. Tidak pernah. pemberian hibah itu kan digunakan beberapa kegiatan. Adakah Bapak ikuti kegiatan-kegiatan yang tidak hibah itu yang Bapak ikuti? Yang mengikuti info kegiatan ada saya ikuti. Seperti diberikan untuk pendidikan, diberikan kesehatan. Itu saya tahu. Ini kalau misalnya ada kegiatan sidang majelis sinode SMS ke dalam 1 tahun 2022, Itu saya tahu. sebagai apa Pak? Maka di situ saya mungkin sebagai panitia. Itu acaranya apa? Acaranya sidang pemilihan pengurus baru. Sebagai panitia, ada berapa dana yang dipakai untuk sidang majelis sinode? Saya tidak. Baik, tapi ada dana yang harus untuk mengcover untuk kegiatan seperti Panggilan over ya. Kamu di biro kesra juga? Ya, di Biro umum. Apa yang kamu tahu tentang dana hibah untuk ini? Saya tidak tanya Anda terlibat atau tidak, Anda tahu apa tidak? Tahu? Dari mana saudara tahu? Karena saya biasanya SK dan video itu biasanya lewat di usaha sektor, saya biasa baca. Di tempat saudara ditugaskan ya. Itu dokumen yang ada yang lewat tempat saudara, meja saudara. Dokumen apa itu? SK. Ya. Jadi terkait dana hibah untuk MIM, ada SK di meja saudara. Ya. Datang dari mana SK itu? Ini Pak, biasanya berproses melalui biro hukum. Pak. Ya. Coba ceritakan dari biro hukum bagaimana sampai saudara dari mana coba? Berdasarkan yang saya tahu, draft itu dibuat oleh biro Kesra, diserahkan ke biro hukum. Draft SK ya? Iya betul Pak. Kemudian biro hukum outputnya berupa produk hukum. Kemudian SK tersebut mulai jalan parafilasi tentang parafilasi. Saya sebagai staf yang ada di ruangan sektor, jadi biasanya saya mengganggu. Oh,
saudara di ruangan sekretaris Siap. daerah. Ya. Oh, jadi surat-surat masuk di meja saudara, saudara antar ke dalam ruang sekda Betul yang mulia. untuk ditandatangani oleh sekda. Di paraf yang mulia. Di paraf juga, Siap yang mulia. belum dipuncak gitu ya. Betul yang mulia. Terkait dana ini yang saudara tulis ke apa? Yang mulia di situ saya Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Karena ini yang mulia kan apa? Ya ini sudah penuntut umum aja lah. Kalau sudah tidak tahu juga dana ini, sudah tidak tahu ya. Siap yang mulia. Saudara secara keseluruhan aja punya SK masuk saudara. Saudara tidak pernah punya pengetahuan khusus tentang gemi. Siap yang mulia. SK tentang gemi apa tidak tahu. Siap. Dana hibah apa tidak tahu. Siap. Hai, kalau tidak penting. Itu kan main hibah. Pak siapa ini? Ini asisten pemerintahan desa. Pak asisten ya. Sekarang ya. Sampai dengan 2021 saya belum provinsi. Nanti saya masuk provinsi di akhir tahun 2021. Kemudian di 2022 sampai akhir tahun 2022 saya juga mengikuti pendidikan MAS di Jakarta, sehingga untuk proses itu saya tidak tahu karena pendidikannya 7 bulan lebih. Nanti di 2023 saya Jadi sebelum 2023 saudara tidak tahu apa-apa tentang dana hibah untuk ini. siap. Oke, kita berarti start 2023 saja. Yang saudara masuk bulan apa? Saya di akhir 2022 selesai pendidikan langsung bekerja. Di akhir 2022. Akhir tahun 2022. Saudara bertugas di Pemprov sebagai apa? Asisten pemerintahan Ini jabatan yang sampai sekarang ini lama sekali. dari 2021 ini. Oh, karena diklat dan manat ya. tinggi Jadi berarti saudara tahu ya ini dana ada no hibah untuk ini. 3 Yang saya tahu karena pada saat membuat sampai kita surat keputusan kalau nggak mau beli sampai yang nanti yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur itu melewati meja saya. Itu sampai secara 200 teknis disiapkan oleh Desa, kemudian secara yuridis dari aspek hukum dibuat di Biro Hukum, baru kemudian melalui para koordinasi dari Biro Hukum langsung ke asisten satu, separat baru langsung ke Pemprov, waktu Gubernur sampai dengan Pak Gubernur untuk dijalankan. Jadi peran saudara paraf tadi ya. Hanya sebatas itu. Ada juga yang mulia. Jadi sebelum SK ini diajukan kepada pimpinan, Biro Kesra biasa mengajukan draft penerima hibah yang lampiran SK. Nah, di lampiran SK itu saya akan mengecek karena ada juga yang penerima hibah yang diberikan petunjuk oleh pimpinan. Apakah yang diberikan petunjuk oleh pimpinan itu sudah sesuai nominalnya atau tidak? Atau yang kedua, kalau yang di lampiran itu sudah melebihi dari alokasi anggaran. Misalnya alokasi anggaran 54M setelah direkap semua penerima hibah sudah 4,5, otomatis kita harus koreksi untuk menyesuaikan kebutuhan negara. Demikian itu. Dalam urusan dana hibah untuk ini saudara tahu. Untuk urusan dana hibah ini nominalnya saya kurang tahu karena yang tahu itu di PNS. Yang jelas bahwa untuk hibah ke Gemin ada catatan saya di salah satu catatan saya karena waktu itu diajukan di catatan itu 3,5 M 3,75 karena totalnya sudah lebih saya kasih kurang jadi 3,5 itu aja catatan. Catatan tadi datangnya dari mana?
waktu kepala biro sebagai KPA melaporkan Kalau biro apa? kepala biro Kesra Siapa Pendidikalibis mengajukan mengajukan draft SK KPK itu Iya. di soal angkanya soal gemim itu saudara masih ingat jumlah tadi ya? kalau saya lihat biro itu yang menunjukkan 3,7 kemudian saya kurangi 3,5 Ya. karena Jadi iya. itu memang khusus untuk gemim ya? Ya. Sehingga Dia saudara kira-kira langsung semua lihat yang banyak. Iya. Tapi karena totalnya sudah melebihi, akhirnya dikoreksi untuk bisa. Total keseluruhan. Iya. Kenapa yang saudara koreksi adalah gemim? Karena itu yang paling besar. Oh, Iya. jadi saudara mengoreksi di gemim sehingga saudara ingat Iya. bahwa ada draft seperti itu. Hanya itu. Ini. Masa yang lain tidak ada. Iya. Saudara pernah perintah-perintah tidak ke biro Kesra ataupun ke Pak siapa ini? Kali ini sebagai apa tadi? KPA. Iya. Jadi Itu dalam gemim itu percepat prosesnya. Ada nggak saudara perintah seperti itu? Ada. Oh ada. Ada. Ini yang mulia saya jelaskan bahwa posisi saya adalah pembantu sekretaris daerah. Ya. Asisten pemerintahan Sekda, kemudian Betul. Sekda. Orang salah asisten gubernur padahal asisten Asisten sekda. Sekda. Ya. Sehingga apa yang diberikan petunjuk kepada saya menjadi kewajiban saya untuk meneruskan Oh. kepada Saudara mau mengatakan ada perintah dari sekda? ya, Apa perintah? asisten dalam proses angkat yang dana hibah karena di situ ada untuk perkemahan. Saya kurang tahu berapa misalnya, tapi karena yang kegiatan-kegiatan menunjang perkemahan sudah meminta pembayaran pajak. Yang menariknya adalah kenapa mesti sekda perintah? Saudara bisa menganalisis tidak? Apa sebab turun perintah? Kan kalau perjalanan kan normal saja. Ya, Kan tinggal proses dan cair. Tapi kenapa turun perintah itu? Apa penyebabnya? ya turun perintah itu yang mulia karena saya tahu waktu itu perkemahan ini sudah dekat, sementara belum ada dananya. Sehingga Sabar. Saudara tahu perkemahan. Emangnya saudara juga bagian dari perkemahan? saya ketua harian ketua umum. Saudara ketua harian Saya ketua harian apa? panitia ketua umumnya Pak Sek. Oh. Ketua harian apa? Ketua harian panitia perkemahan. Panitia perkemahan. Ya. Kalau saudara kan panitia harian, kan saudara kan bisa langsung perintah. Kenapa mesti dari sekda juga yang perintah? Kenapa? Karena saya tidak tahu kebutuhan apa yang harus saya mempercepat pencairan. Karena semua kebutuhan untuk perkemahan itu tidak melalui ketuanya, tapi melalui ketua. Baik. Itu dalam sebuah perbincangan santai atau bagaimana ceritanya sebelum perintah? Waktu di ruangan dia, Beliau memanggil saudara atau bagaimana? karena kita biasa Jangan biasa ngopi biasa apa dulu. Dalam kaitan itu apakah ada panggilan khusus pasti bahas datang dulu ke ruangan apa ada begitu? pas saya ada kebutuhan di ruangan dia. Oh kebetulan ada di situ. Terus apa? Apa yang disampaikan oleh Karena beliau sampaikan bila kapan kalau bisa kalau bisa percepat ya. bagaimana? Bila kalau bisa kalau bisa percepatan untuk proses kredit itu aja. Nah, begitu terus saudara siapkan tentu ya. Siap. Sebagai Terus saudara kawan, melanjutkan itu. saya kemudian setelah itu saya turun di ruangan saya panggil kalau bisa. Yang saudara siapa tadi? Karaoke itu apa? Kali G?
Pak Tadi. Saudara panggil ke ruangan saudara. Kedua, Apa saudara sampaikan? kalau ada petunjuk, kalau boleh proses kesehatan ini. Itu perintah biasa atau dengan ekspresi marah-marah? Enggak. Enggak, karena anggotanya bilang Pak Freddy ini omong di orang, so marah-marah ini dari atas, so dapat marah gitu. Jadi ini yang mulia, saya perlu klarifikasi. Sering memang saya marah ke Pak Kalot Desa. Karena pertama, handphonenya sering mati. Kedua, sulit dihubungi. Ketiga, cari di rumah tidak ada, ini ada staff-staffnya bisa dikonfirmasi. Sampai ada masa LPAD bantuan rumah ibadah sudah ditandatangani semua, tapi beliau karena tidak ada tanggung jawab kemudian Israel dan itu saya tidak cair semua itu. Tidak cair semua. Padahal sudah terdapat LPAD. Kalau Pak kali ini suka bikin aneh-aneh itu, jangan itu ekspresi dari tidak setuju kebijakan aneh-aneh. Tidak juga. Tidak memberikan teguran. Saya memberikan teguran karena kinerja dari situ ini sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan dengan desa, kewajiban saya untuk membina. Jadi ya, sering marah kalau. Jadi pada akhirnya perintah tadi berlanjut sampai ke ini biro keseraya. Untuk proses selanjutnya saya tidak tahu. Enggak, saudara perintah Ya, saya menyampaikan bagaimana? Saya menyampaikan kalau betul proses kita Proses Jo dan dan iba untuk Mei. ini Ya, ya Anda menyampaikan bahwa ini perkemahan semua dekat. iya Ada juga gitu. ada kita lakukan. Itu yang kemudian cair ya. Berapa? Untuk pencairan saya tidak monitor karena setelah proses pencairan tidak melalui media saya. Saudara tahu kebutuhan untuk perkemahan itu? Ya ini. Kalau kebutuhan saya tidak tahu persis karena setiap seksi memasukkan kebutuhan bukan kepada ketua harian tapi kepada ketua umum. Baik, saudara pernah mendengar omongan dari sekda dari forum apa yang mengatakan bahwa sekda ini akan yang akan membiayai seluruh kegiatan perkemahan? Ada mendengar itu? Saya baca di dakwaan itu ada. Sehingga saya waktu rapat perdana panitia Rapat panitia perkemahan